Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Baik. Nah, kami di sini saya sebagai Jadwal Alfat dan lawan saya itu Dika Badani Iya. ingin UTS virtual online. Baik, pada hari ini sebelum kita mulaikan virtual online UTS ini, mari kita mulaikan dengan basmalah bersama. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kita membuat 15 pertanyaan dari masing-masing ilmu mantik. Yang pertama akan dilemparkan oleh saya ya, pertanyaan pertama. Iya. Hadiah ada dua macam. Sebutkan dan beri contohnya masing-masing. Yang pertama itu ada qadhiyah syariah. Atau bisa disebut juga dengan menerangkan ketergantungan suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain atau adanya ikatan. Contohnya itu kalau aku punya uang, aku akan pergi haji. Dan contoh yang kedua itu kalimatnya aku matahari. Kalau matahari terbit, terjadilah siang. Dan yang kedua itu qadhiyah hamiliyah. Ya, atau bisa disebut juga dengan menerangkan suatu terjadinya ketetapan hukum yang dimana itu tidak bergantung pada hukum yang lain atau sifatnya tunggal. Terima kasih. Oke, Pertanyaan terima kasih. sekarang saya ya, tanya kepada Anda. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan khuliyatul khamsah? Apa yang dimaksud dengan kultur sah? Yaitu adalah sesuatu terms atau lafaz atau kata pembahasan dari kata tersebut. Lafaz ini terdiri dari pengertian, pembagian lafaz, dan kultur tersendiri. Kultur itu juga terdiri dari 5 macam. Di antaranya kulizat dizat, yaitu jati, dan kuliah irdi, yaitu sifat, yang masing-masingnya mempunyai cabang. Dan kuliah irdi ini terdiri dari dua bagian, yang kelima cabang itu disebut dengan kuliah tolomsah. Tolomsah juga dipengertikan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerapkan hukum, dan juga atau susunan kata yang sebutkan unsur qadhiyah dan jelaskan. Unsur qadhiyah itu ada tiga. Yang pertama itu maudhu atau subjek. Dalam ilmu nahu disebut juga dengan mubtada, fiil atau naibul fa'il atau juga maf'ul alaih jika dilihat dari segi proses pengambilan suatu keputusannya. Dan yang kedua itu maf'ul mahmul atau predikat. Dalam ilmu nahu disebut juga dengan kata khobar atau fiil. Dan al-mahfulun bih jika dilihat dari segi pengambilan suatu keputusannya. Dan yang terakhir yang ketiga itu rabit atau penghubung berupa kata ganti yang atau domir al-fasl yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Sekian. Oke, ya, cukup. Pertanyaan yang kedua. Secara umum, khuliyatul khamsah terbagi menjadi berapa? Ya, kultur amsa itu terbagi secara umumnya menjadi
dua macam atau dua bagian. Yang pertama yaitu kuli zati atau zat, dan yang kedua itu ada kuli irdi atau sifat khusus. Ya, cukup. Cukup. Lanjut. Cukup. Lanjut. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya. Iya. Ketiga ya. Iya. Sebutkan unsur syartiyah. Unsurnya itu yang pertama syarhiyah mutasilah atau qadhiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara jusnya. Seperti contoh kata, kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Dan yang kedua itu syarhiyah mufassilah atau yang bisa disebut qadhiyah yang menetapkan adanya atau perlawanan antara dua jusnya. Sekian. Oke. Saya bertanya kepada Anda ya. Pertanyaan yang ketiga. Seperti apa pengertian dari lafaz kuli dan zati itu? Kuli zati ya. Apa maksudnya kuli zati? Yaitu adalah lapas kuli zati yaitu lapas yang menunjukkan kepada mahiyah atau hakikat sepenuhnya, dan kepadanya diajukan ke pertanyaan apa dianya. Oke. Sekian. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Iya. yaitu pertanyaan 4. Hmm. Pertanyaan keempat yaitu adalah, bentar. Dilihat dari segi kuantitas syartiyah ada berapa? Sebutkan. Dilihat dari segi kuantitasnya itu ada 4. Yang pertama itu as-sur al-kulli fi al-ijab. Dan yang kedua itu as-sur al-kulli fil al-salabi. Dan yang ketiga al-sur al-juzi fi al-ijab. Dan yang terakhir itu yang keempat as-sur al-juz'i fi al-salab. Sekian. Pertanyaan yang Oke, cukup. Pertanyaan yang keempat ya. Apa sajakah yang dibahas di dalam Ya, 4 dari Anda. lafaz kuli zati? Coba sebutkan. Yaitu jin atau jenis, dan yang kedua ada jenis ali atau bait, atau juga sama dengan jenis tinggi. Lalu ada jenis wasit atau mutawasit atau jenis antara, dan yang terakhir ada jenis syafil atau jenis rendah. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan kelima dari saya. Iya. Yaitu adalah, apa yang dimaksud dengan mani'ul jami? Maksud dari mani'ul jami itu titik tolak atau kumpulnya tidak boleh berkumpul dan tidak ditolak. Sepinya artinya tidak boleh terjadi kedua-duanya. Umpama Umar ada kalanya berdiri dan ada kalanya duduk. Ini mani'ul jami karena berdiri dan duduk tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Tetapi kalau sekaligus tidak berdiri dan juga tidak duduk, itu mungkin terjadi. Ini yang dimaksud ditolak sepinya. Boleh tidak terjadi kedua-duanya. Sekian. Oke. Pertanyaan yang ke-5 ya. Untuk Anda. Ya. Di dalam lafaz kuliat terdapat kata jins. Apakah yang dimaksud dengan jins itu sendiri? Apakah yang dimaksud dengan jenis itu sendiri? Dia itu adalah jenis yang dalam artian Indonesia adalah jenis. Adalah lapas kuli yang maksudnya terdiri dari substansi hakikat
yang berbeda, atau lapas kuli yang di bawahnya terdapat lapas-lapas kuli yang mempunyai makna yang lebih khusus. Dengan kata lain, jenis jenis ini adalah yang yang menyatakan bahwa suatu barang tetapi sebagian besar belum melakukan hakikat yang sempurna. Contoh, kerbau, kuda, gajah, dan burung. Yaitu adalah berbeda, tetapi kesemuanya itu mempunyai sifat bersama yang tidak bisa dilepaskan dari masing-masing nama itu. Ya, yaitu bisa dibilang sifat binatangan. Jadi binatang adalah disebut juga jenis. Oke. Ya, sekian. Selanjutnya pertanyaan ke-6 ya. Iya. Dari saya. Pertanyaan ke-6. Apa yang dimaksud dengan maniul? Maksud dari mani'ul hului yaitu ditolak sepinya, tidak terjadi kedua-duanya, tidak ditolak berkumpulnya, atau boleh berkumpul kedua-duanya sekaligus. Misalnya, Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini boleh jadi karena berperahu misalnya. Pertanyaan yang ke-7. Ke-7 atau 6? 6 ya? Ya, 6 dari Anda. Oke. Coba berikan contoh pengibaratan dari jins itu sendiri. Ya. Seperti pertanyaan kelima tadi, yaitu contohnya seperti hewan. Ada sifat kebinatangan, yaitu berupa kerbau, burung, kuda, dan gajah. Jadi kata binatang itu adalah disebut jenis. Cukup. Selanjutnya. Pertanyaan ke-7 dari saya. Apa yang dimaksud dengan maniul, maniul, jami, wal, hulu? Maksudnya itu yang dinamakan qadhiyah, syar'iyah, mufasilah, dan hakikiyah. Artinya kedua-duanya berkumpul dan sepinya itu tidak terjadi atau ditolak. Kedua-duanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andaikan Muhammad sekaligus mati dan hidup, itu tidaklah mungkin terjadi. Dan sebaliknya, ia tidak mati dan tidak juga hidup. Tidak mungkin. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-7 kepada Anda ya. Apa yang dimaksud dengan jenis ali atau bad'i? Coba jelaskan secara singkat saja. Yaitu adalah jenis ali atau bait, bisa juga disebut dengan jenis tinggi, yang maksudnya itu adalah yaitu tinggi jenis yang tidak ada lapisan di atasnya, melainkan hanya ada lapisan-lapisan jenis di bawahnya. Contoh, di atas lapas kuli jawhar tidak ada lagi jenis, tetapi di bawahnya terdapat beberapa jenis, yaitu jins hayawan. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-8 ya. Iya. Pertanyaan ke-8 dari saya yaitu adalah apa yang dimaksud dengan qadhiyah tahsiyah? Maksudnya yaitu suatu qadhiyah yang menerangkan terjadinya suatu ketetapan hukum atas bagian yang tertentu. Seperti contohnya itu Ahmad kaya, Dani itu juru tulis. Ditetapkan hukum kaya dan juru tulis atas Ahmad dan Dani merupakan sebagian dari hakikat Ahmad dan Dani.
Atau Ahmad dan Dani itu adalah sebagian saja dari suatu jenis manusia. Sekian. Bengung. Gangguan. Apa? Ya, selanjutnya pertanyaan yang ke-8 ya. Untuk Anda. Cepat dari saya. Yaitu Dari pertanyaan saya. 8 dari saya adalah Dari saya. oh dari saya. Iya, silakan. Apa yang Iya, dimaksud silakan. apa yang Sorry ya. ya. Apa yang Anda ketahui tentang jenis wasat? Wasak. Apa yang saya ketahui dengan jenis wasat? Jenis wasat bisa disebut juga dengan jenis mutawasih atau juga jenis antara. Yang artinya itu lapas kuli yang di atasnya terdapat jenis dan di bawahnya itu terdapat jenis juga. Contoh tubuh yang berkembang, terus ada tumbuhan yang berkembang, hewan yang berkembang dan sebagainya. Oke. Ya, cukup. Cukup. Sekarang pertanyaan ke berapa? 10 ya? Pertanyaan 9. Ke-9. Ke-9. Bilang. Dilihat berdasarkan maudu, dia kuliah ada berapa? Jelaskan. Ada 2. Yang pertama itu kuliah musyawarah atau yang bisa disebut mushurah. Yang artinya itu qadhiyah yang dimulai dengan sur. Misalnya, semua siswa pada tidur. Kata semua itu dinamakan sur. Yang bahasa Arabnya khulu. Semua, setiap, seluruh adalah sur. Seperti contoh, setiap manusia itu hewan yang berpikir. Semua murid berolahraga. Dan seluruh penghuni asrama tidur. Dan yang kedua itu kuliah muhmalah. Itu bisa disebut juga dengan qadhiyah yang tidak dimulai dengan sur. Umpama, contohnya, manusia itu hewan yang berpikir. Murid berolahraga dan penghuni asrama tidur. Sekian. Oke, cukup. Selanjutnya Pertanyaan Anda. pertanyaan yang ke-9. Apa itu jenis safil? Jenis safil bisa disebut juga dengan jenis rendah, yaitu ada lapas kuli yang tidak ada jenis di bawahnya, tetapi di atasnya terdapat beberapa jenis. Sekian. Agak buru-buru ya. Iya. Kita mau habis. Oke. Lanjut. Pertanyaan 10. Dari saya ya. Oke, pertanyaan 10 dari saya. Sebentar. Jelaskan pengertian adat sur qadhiyah hamiliyah. Sur qadhiyah yaitu kata yang menunjukkan kualitas pada sesuatu yang padanya ditetapkan keputusan dari individu-individu maudhu. Dan juga adat sur atau sur qadhiyah adalah berupa kata yang menunjukkan penjumlahan suatu kualitas qadhiyah yang menggunakan adat sur ini disebut dengan mashrurat atau mashurat. Pertanyaan yang Oke, cukup. 10. Pertanyaan yang 10 ya. Seperti apa pengertian dari na'u menurut bahasa dan ilmu mantiknya? Nau menurut bahasa itu adalah spesies. Ada juga atau bahasanya adalah macam atau jenis. Secara mantik, lapas kuli yang masodaknya terdiri dari hakikat-hakikat yang sama. Nau juga disebut juga adalah lapas kuli yang mempunyai cakupan terbatas, yaitu afrod yang bersamaan hakikatnya seperti lapas insani yang masodaknya Ali, Mustafa, dan Amin. Ya, sekian.
Oke, lanjut. Oke, pertanyaan ke-11 dari saya. Sebutkan adat Surqadiyah secara singkat. Oke. Jawab. Adatnya itu ada 4. Yang pertama itu al-sur al-kulli fi al-ijabi. Yang kedua itu al-sur al-kulli fi al-ijabi. Yang ketiga itu asyur al-juz'i fil al-ijabi. Yang keempat itu yang terakhir al-sur al-juz'i fil al-salab. Sekian. Oke, cukup. Pertanyaan yang ke-11. Di dalam na'u ada 2 macam pembagian. Di antaranya ada yang namanya hakiki dan idhofi. Apa pengertian dari 2 hal tersebut? Itu na'u hakiki, yaitu lafaz kuli yang berada di bawah jenis. Sedangkan masdaknya merupakan hakikat yang sama. Lalu ada idhofi na'u, yaitu lafaz kuli yang berada di bawah jenis, baik hakikatnya sama maupun tidak. Cukup. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan 12 dari saya. Sebutkan macam-macam kias secara singkat dan perinci. Yaitu yang pertama kias ikhtirani atau kias ya silogisme atau kategorisme. Dan yang kedua itu kias istisnai atau silogisme dan hipotesis. Sekian. Oke, cukup. Pertanyaan ke-13. Pertanyaan yang ke-12. Ke-12 ya? Ya, 12, bro. Apa yang disebut dengan fasal? Apa yang dimaksud dengan fasal? Itu adalah lapas kuli yang tidak ada lagi di bawahnya kecuali substansi juz'inya. Contoh, insan nafas, insan tidak ada lagi nahu di bawahnya. yang ada di bawahnya yaitu hanya juz'i, yaitu Ahmad, Al-Maimun dan lain-lain. Oke, lanjut. Maaf fasal. Yang artinya itu sifat pembeda. Atau artinya term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain yang sama-sama hakikat. Oke, cukup. Lanjut. Pertanyaan ke-13, apa yang dimaksud dengan kias ikhtirani? Jelaskan secara yang Anda ketahui. Kias ikhtirani itu yang saya ketahui itu berupa maudhu dan mahmul najisnya itu berada secara terpisah pada 2 muqaddimah. Contohnya itu kursi itu besi dan setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Sekian. Pertanyaan yang ke-13. Di dalam fasal terdapat 2 macam pembagian. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat saja. Oke, pertanyaan ke-13. Itu adalah fasil qorib. Fasil qorib adalah ciri yang membedakan sesuatu dari sesuatu yang menyamainya dalam jenis yang dekat. Contoh dapat berpikir, ya. Lalu ada fasil bait, adalah ciri yang membedakan sesuatu dari sesuatu yang menyamainya dalam jenisnya yang jauh. Contohnya adalah merasakan perasaan. Cukup. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-14. Pertanyaan ke-14 dari saya yaitu adalah apa yang dimaksud dengan kias istisna? Secara singkat jelaskan. Kias istisna'i itu terbentuk dari suatu kias syarhiyah dan qadhiyah hamiliyah. Misalnya contohnya itu jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karenanya dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Sekian. Pertanyaan yang ke-14. Lanjut pertanyaan ke Anda. Apa yang dimaksud dengan irdi khas dan seperti apa contohnya? Apa yang dimaksud dengan idihos? Idihos juga di bahasa Arabnya adalah idihostos.
yaitu adalah sifat tambahan yang hanya berlaku satu zat tertentu atau term yang menyamakan sifat hakikat dari suatu spesial sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Contoh, sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan macam-macam istisna yang Anda ketahui. Macamnya itu ada dua. Yang pertama itu muqaddam, positif, dan tali positif. Misalnya contohnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Tetapi Muhammad mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Dan yang kedua itu muqaddam, negatif, dan tali positif. Misalnya, jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur. Tetapi bumi ini tidak hancur, berarti Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-15. Apa yang dimaksud dengan irdi'am? Yaitu adalah irdi'am adalah sifat tambahan yang dapat ditemukan dalam beberapa zat atau golongan. Contoh, sifat melihat pada manusia. Ya, yang melihat ini juga dimiliki oleh satu sifat atau beberapa sifat di luar hakikat yang terdapat pada individu yang hakikatnya berbeda. Yaitu irdi'am juga disebut juga sifat umum. Sekian. Contohnya hitam atau putih. Oke, terima kasih. Oke, sekian. Langsung tutup saja. Terima kasih mendengarkan dari UTS kami. Bisa diartikan ya, mohon maaf di akhir video dalam ilmu nahu disebut kita itu terputus. Jadi di sini kita akan terima kasih lewat rekaman. Mohon maaf. Jadi jika dilihat dari segi proses terima kasih telah mendengarkan video UTS kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Walhamdulillahirobbilalamin. Merdeka. Salah, Prof.